Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Kalian pasti pernah kan nginep di hotel? Misalnya lagi liburan, atau kerja di luar kota, atau bahkan sekedar staycation aja nih. Nah, di Unseen kali ini gue mau ceritain kisah-kisah mistis yang dialami oleh para pengunjung yang menginap di sebuah hotel. So, keep watching. Kisah angker pertama datang dari sebuah hotel tua di Bandung. Sebut saja namanya Bella. Bella dan keluarganya yang dari Jakarta sedang menginap di salah satu hotel di Bandung. Hari di mana ia pergi ke Bandung bertepatan dengan musim liburan. Alhasil, Bella dan keluarganya harus menginap di hotel yang tersisa. Kamar yang ia sewa adalah kamar yang sangat besar. Kejadian mistis dimulai ketika pintu kamar mandi yang terbuka dengan sendirinya. Dengan sekelebat sosok yang keluar. Bella melihatnya namun tidak dengan keluarganya. Tak lama setelah itu saat saudaranya memasuki kamar mandi, terdapat darah di bagian klosetnya. Bella pun cuek akan hal itu karena menurutnya jika ia peduli maka dia akan semakin mengganggu. Tidak sampai di situ, gangguan lain muncul ketika Bella dan keluarganya sedang asik mengobrol. Tiba-tiba ada suara orang berjalan memakai sepatu. Kali ini tidak hanya Bella yang mendengarnya, namun semua anggota keluarganya pun juga mendengar hal yang sama dan merasakan ketakutan yang hebat. Bahkan mereka ingin pindah hotel secepatnya. Karena sudah merasa terganggu, Bella dan keluarga melapor ke resepsionis dan bertemu manajernya untuk menyampaikan keluhannya. Ternyata respon dari sang resepsionis pun hanya tersenyum, seakan membenarkan hal yang terjadi dan mengakui bahwa memang kamar tersebut berpenghuni. Malam pun tiba, Bella hendak pergi ke toilet. Namun tiba-tiba sosok wanita setengah badan mengenakan baju kembang-kembang dengan wajah era 80-an. Ia hanya melewati Bella dan tersenyum. Bella menanyakan maksud dari sosok wanita tersebut. Kenapa ia menunjukkan dirinya ke Bella? Tapi sosok wanita tersebut hanya tersenyum dan menunjuk ke sebuah lukisan yang seram dan masuk ke dalamnya. Bella pun lanjut ke toilet, namun hal aneh kembali terjadi. Ketika Bella menyalakan flash klosetnya, darah itu pun muncul kembali. Merasa ada yang tidak beres, Bella pun berusaha berkomunikasi kembali dengan sosok wanita yang ada di dalam lukisan tadi. Bella menunggu di depan lukisan tersebut hingga rasa kantuk menguasai dirinya. Akhirnya, sosok tersebut menampakkan diri dengan berdiri di depannya secara utuh. Bella pun bertanya, "Kenapa? Mau minta tolong?" Sosok itu hanya tertawa kemudian tersenyum malu. Sosok tersebut berkomunikasi lewat batinnya dan menceritakan bahwa hotel tersebut dulunya adalah lahan kuburan. Wanita tersebut juga mengaku ia meninggal karena melahirkan dan kuburannya belum dipindahkan, tertimbun oleh bangunan hotel tersebut. Mengetahui hal tersebut, Bella pun segera mengirimkan doa untuk sosok tersebut agar setidaknya tenang. Setelah itu, tidak ada gangguan yang Bella alami. Gue tadi sempat merinding kalau misalnya lu lihat. Karena gue cerita sedikit sebelum gue lanjut ke cerita berikutnya ya. Gue sering banget keluar kota syuting untuk apalah itu program gue. Dari zaman dulu ya, semenjak gue kerja di MNC Lifestyle atau gue punya program baru di iPedia. Kadang-kadang gue dapat hotel ya udah sedapatnya aja gitu kan, tergantung yang disiapin. Ini nggak harus hotel bintang 1, 2, 3 atau hotel yang tidak berbintang. Hotel berbintang 5 pun kadang-kadang aura mistisnya juga pun kuat. Dan kadang-kadang itu yang bisa bikin gue gak bisa tidur. Dan
daripada kenapa-napa, biasanya gue gak tidur sampai pagi. Kenapa? Mau gak mau, karena besoknya harus syuting ya tetap syuting. Kalau enggak, ya gue main ke kamar produser gue. Atau misalnya manajer gue suruh ke kamar gue, main catur, nonton film, kayak gitu. Maksudnya gini, bukannya takut apa gimana ya. Males aja gak sih ngobrolnya kayak Bella? Bella berani, mungkin dia nungguin sih. Kalau gue gak akan nungguin yang kayak gitu. Mendingan nungguin kamu. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya gue ada satu cerita lagi sih, cuman nanti jadi panjang nih. Gue cerita sedikit aja, gue singkat ya. Jadi waktu pas kita DMS nelusur ke US, waktu itu gue pindah dari what you call it? San Francisco. Gue pindah dari San Francisco ke LA, Lenteng Agung, Los Angeles. Karena waktu itu posisinya kita pengen cari hotel di downtown, jadi kita benar-benar dapet yang ya udah gitu. Gue nggak tahu ya gimana ngaturnya, tapi ya udah hotelnya yang dipilih akhirnya itu. Padahal yang dimau sama Mbak bukan yang itu. Cuman karena sudah 11 jam di jalan dan capek banget, ya udah deh nggak apa-apa kita turun aja. Udah yang penting istirahat gitu. Kita turun, gue ngobrol sama Mbak sama Wisnu. Sejujurnya gue ngedengar omongan mereka ya. No, lihat itu deh, ini baru di lobi. Terus gue kepo kan, gue datengin Mbak sama Wisnu. Kenapa Mbak? Gila, hotelnya serem ya. Hah, gimana serem? Orang masih di lobi. Emang sih nggak ada orang, cuman kita doang yang baru datang. Dengan koper segambreng banyaknya. Dan satu resepsionis doang. Satu orang di resepsionis. Ya udah akhirnya transaksi lah. Kita bawa koper masing-masing ke kamar. Pas sampai kamar, gue buka jendela kan. Gue pengen lihat sekeliling gue pemandangannya apa gitu kan. Di depan itu kayak ada ruko, entah apa gitu ya. Entah apartemen juga gitu kali ya. Karena banyak yang kosong. Terus tiba-tiba gue ngeliat kayak bengong. Anjir. Di batin gue ya, di pikiran gue mikir gini. Serem juga ya. Tempat kayak gini. Kayaknya kayak untuk gue ngerasain, nggak tahu ya itu energi atau hayalan gue atau imajinasi gue. Gara-gara gue ngeliat luar jendela dan di seberang itu ada gedung yang seperti itu. Wah gila, ini tuh kayak tempat gembong kejahatan. Entah itu narkoba, entah itu pekerja seks, entah itu yang diperkosa, entah itu yang dibunuh, entah itu yang dimutilasi. Pokoknya gak enak deh. Dan gue ngerasain energi bunuh diri di seberang itu gedung itu kencang banget. Ya namanya gue, akhirnya gue cerita lah ke Wisnu. Kan gue sekamar sama Wisnu. Lu lihat ya di depan ini. Kok kalau di film-film, nah gue ngomongnya tuh selalu gitu. Kalau di film-film, ini lokasinya tuh cocok nih untuk kayak adegan pembunuhan atau ada yang bunuh diri di sini. Mas Nunu dengan santainya, lah emang iya Bang Fat. Lah ya gimana? Emang ada udah pernah kejadian kayak gitu. Wah, anjir. Mas Nunu mau tukeran kasurnya nggak? Lo yang di deket jendela. Karena gini, gue selalu kalau pergi gitu, kalau kan gue sekamar sama Wisnu, itu tuh gue selalu deket jendela. Gue nggak tahu kenapa. Wisnu selalu yang di dekat pintu. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi gue akhirnya realize kenapa Wisnu yang di dekat pintu, gue yang di dekat jendela. Karena apa? Kalau gue yang di dekat pintu, Wisnu yang di pojok, Wisnu nggak bisa lewat karena barang gue berantakan. Jadi gue yang terakhir. Jadi barang gue yang berantakan. Tapi karena kasus itu kayak gue tension juga sih. Sebenarnya gue pengen ngomong, "Nu mau gantian nggak kasurnya sekali aja untuk malam ini gitu." Cuman belum tercetus. Mbak ngechat di grup. Fat, sumpah ini hotelnya serem banget. Sarah Wijayanta yang ngomong. Oke Mbak, kita pindah.
Dan malam itu akhirnya pindah. Kalau misalnya kalian pernah lihat story gue yang gue dorong koper bersama dengan Mas Wisnu di dalamnya, itu kita lagi pindah hotel. Jadi kita di dalam kamar itu kurang lebih 20-30 menitan doang. Dan langsung pindah hotel. Karena kasihan kan untuk Mbak sama Wisnu yang mereka bisa ngeliat terang-terangan jelas dan ngerasain energi itu, akhirnya mereka gak bisa istirahat, sedangkan besok kita harus sudah syuting lagi. Kasihan. Dan gue juga sih kasihan. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ke kisah horor kedua. Kali ini kita pindah ke Banda Aceh. Sebut saja namanya Susan. Susan pergi ke Banda Aceh karena urusan untuk menghadiri undangan lembaga non-government, dan ia pun diinapkan di sebuah hotel di Kutaraja. Susan mendapatkan kamar 216 dan segera pergi menuju ke kamarnya. Malam pertama, Susan tenang, melewati tanpa gangguan. Namun pada malam kedua, gangguan mulai dialami oleh Susan. Tepat tengah malam, kejanggalan mulai terjadi. Susan sedang menonton acara televisi, namun tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Namun Susan berusaha tetap tenang dan lanjut menonton TV-nya. Seakan makhluk yang mengganggunya tidak puas, channel TV yang ditonton Susan tiba-tiba berpindah sendiri. Begitu pula volume TV yang juga dimainkan. Padahal Susan memegang remote TV di tangannya. Ia coba kembalikan ke channel awal namun gagal. Akhirnya Susan mematikan TV dan pergi tidur. Pada dini hari pukul 2, Susan merasa ada yang aneh di dalam kamar. Ia mencoba membuka mata namun sulit sekali. Seperti ada kekuatan lain yang memaksa dirinya agar tidak bisa melihat. Susan juga merasakan angin mendesau kencang di dalam kamarnya, seakan-akan semua barang di dalam kamarnya berhamburan. Ketakutan memeluk Susan. Ia pun berjuang untuk bisa membuka matanya dengan membacakan ayat-ayat pengusir setan, dan akhirnya makhluk itu pun hilang. Dengan peluh yang bercucuran dan badan yang panas, Susan bangkit dari tempat tidurnya dan ingin pergi ke meja resepsionis. Ia merasa bahwa makhluk itu masih mengikutinya. Ketika sampai meja resepsionis dan menjelaskan kejadian yang menimpanya, pihak hotel kemudian mencarikan kamar lain yang sudah di-booking panitia sebelumnya dan langsung bergegas pindah kamar. Ketika Susan selesai mengemas barang di kamar 216 dan masuk ke kamar barunya, Susan melihat ada seorang perempuan muda yang berdiri di lorong dan menatapnya. Kalau yang dialami sama Susan sebelumnya itu kayak erep-erepan gak sih? Kayak erep-erepan tuh, kenapa gue merinding ngomong erep-erepan? Itu kan bisa dijelaskan secara diagnosa kedokteran ya. Kalau istilahnya awamnya itu, itu kecapean banget sampai akhirnya tidur gak bisa bangun gitu. Gue pernah waktu itu perjalanan jauh, mungkin karena Susan juga capek kali ya, naik pesawat ke Aceh. Waktu itu gue naik mobil sama teman-teman kuliah gue, teman-teman SMA gue baru lulus SMA, ke on the way ke Madura dari Jogja. Terus pas nyampe Madura kan kita bertiga. Nah maksudnya yang bertiga nyetir, sisanya yang 3 orang gak bisa nyetir, jadi kita berenam satu mobil. Ganti-gantian tuh. Pas nyampe Madura, temen gue yang nyupir terakhir, gue lupa namanya. Tiba-tiba gue lupa, padahal gue ingat mukanya. Sebut saja inisialnya Fauzan. Oh sorry, gue ingat. Namanya Fatur. Dia ketiduran di sofa. Kita lagi ngobrol di ruang tamu. Jadi gue nyamperin temen gue yang ada di Madura, namanya Doni. Si Fatur ini tiba-tiba tidur di sofa ruang tamu.
kita tuh masih ngobrol, ceritain keseruan kita, terus ngobrol sama nyokapnya temen gue segala macem. Tiba-tiba si Fatur kayak gitu. Dan tahu apa yang kita lakukan? Bahwa itu kita tahu dia lagi erep-erepan. Kita ambil handphone kita dan kita rekam. Dan kita habis bingung mau kita doain gimana. Dia diajakin sholat Jumat aja kagak mau. Iya, abis kita videoin untuk bercandaan, baru kita bangun. Bangun. Gak bisa bangun ternyata. Terus kita bilang, yuk bisa yuk bangun yuk. Gue lupa abis itu gimana caranya. Gue lupa akhirnya bokapnya temen gue apa nyokapnya gitu. Mencet apa gitu akhirnya bangun. Terus akhirnya dia nyebut, alhamdulillah besoknya rajin sholat langsung. Gue pernah ngalamin erep-erepan. Waktu itu di Bali lagi. Serem kan? Di Bali gue erep-erepan. Sendiri lagi gue di kamar. Hah? Alhamdulillah. Enggak. Oke. Sampailah kita di cerita terakhir. Tapi yang terakhir ini gue akan nonton sebuah video aja yang ditemuin sama tim gue. Dan orang di dalam video ini juga ngalamin kejadian gak enak pas dia nginep di sebuah hotel di Jakarta. Pemilik akunnya bernama @akuijo. Dia berbagi pengalamannya di akun TikTok ya guys. Jadi langsung aja kita tonton videonya. Oke. Kita play. Ya. 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 Siapa ya? Ya. Apaan? Ini ketuk-ketuk aja. Gak tahu. Tuh dengar suaranya. Iya siapa? Foto-foto. Bagian 2 ya? Iya. Lu bukain aja. Iya siapa ya? Oh gak ada. Iya. Halo siapa? Ada nih. Siapa ya? Mas, halo? Kenapa sih? Coba bukain aja. Gak tahu aja. Ada di tiga aja gak jelas. Aku juga gak berani Pak. Iya siapa? Ngapain aku jadi buka kok kenapa? Nggak ada nih ngumpet ya. Telepon nih, telepon ngaco udah ngaco. Ya. Oke, silakan komen buat kalian yang pengen komen untuk video terakhir tadi. Dan mungkin sampai di sini aja dulu ya Unseen kali ini. Terus kalau misalnya kalian punya cerita atau mungkin punya video yang kayak tadi yang ngerasa kalau itu bukan konten belaka, boleh kirimin juga ke Instagram kita di vadipotret di email kita di vadipotret@gmail.com dan juga boleh juga untuk DM di kita di Instagram vadipotret. Ya udah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di episode Unseen berikutnya.